Simtud duror itu simtud duror. Simtud itu untai rangkaian. Duror permata. Jadi permata-permata ya. Berlian-berlian, intan-intan dirangkai jadi satu. Artinya apa? Semua yang ada dalam buku ini adalah mutiara. Semua yang ada dalam kitab ini adalah mutiara. Yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Makanya pengarangnya menjamin, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, siapa yang betul-betul membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang beliau rangkum dalam buku tipis tapi berkahnya luar biasa ini, yaitu Simtud Duror fi Akhbari Mauli Khairil Bashar, Simtud Duror yang menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malahu min akhlaqin wa usafin wa siyar, dan menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah SAW, sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang membacanya, mengamalkannya, merenungkan isinya, dia akan mendapatkan karunia besar dari Allah yang dulu Allah berikan kepada orang-orang soleh karena mujahadahnya yang besar. Dulu ada orang-orang soleh yang sholat sunnah 1000 rakaat setiap hari. Ada orang-orang soleh yang satu hari sedekah 1 miliar. Satu hari sedekah 1 miliar. Ada orang-orang soleh yang satu hari itu baca zikir la ilaha illallah sebanyak 120.000 kali. Ada orang-orang soleh yang amalannya A, amalannya B, Z, mujahadah, amalannya besar-besar, sulit-sulit. Jujur kalau kita suruh niru sama kabotan, ya kita keberatan. Wah nggak mampu itu, seperti dongeng tuh ceritanya amal-amal soleh itu seperti dongeng. Padahal itunya nyata. Nah karena orang-orang akhir zaman ini orang-orang yang semakin lemah, maka para ulama minta sama Allah Ta'ala. Gimana caranya orang-orang yang lemah ini tetap dapat bonus yang sama. Orang-orang lemah seperti kita ini tetap dapat karunia yang sama. Habib Ali Habsyi minta sama Allah Ta'ala dikasih maulid Simtud Duror. Siapa yang membaca buku ini, kitab ini dibaca benar, dipelajari, dihayati, dijadikan wiridnya istiqomah, belajar tentang Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan yang diperoleh oleh orang-orang soleh dalam ibadahnya terdahulu yang luar biasa. Ini nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Ya. Isinya apa? Ya isinya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kadang orang nggak tahu, kita kumpul baca maulid. Ngapain kumpul-kumpul baca maulid? Lawang baca sejarah Nabi kok ditanya ngapain, kan yang nanya aneh. Ngapain kamu kumpul-kumpul baca maulid? Loh kita kumpul baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain kumpul nonton drama. Yang lain kumpul nonton televisi. Yang acaranya mungkin yang ditonton pas kurang manfaat. Yang lain kumpul ngerasani gunjing orang. Yang lain kumpul ngomong yang gak ada manfaatnya. Kita kumpul ngomong Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul menceritakan Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas perintahnya Allah Ta'ala. Ya perintahnya Allah Ta'ala jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua yang beriman tadi yang dipanggil Allah Ta'ala. Ini beriman semua enggak ini? Beriman. Mudah-mudahan yang nonton tayangan ini yang belum beriman diberi iman oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan yang sudah iman semakin nambah imannya. Dan enggak terjun bebas imannya. Karena kita ini kadang iman kita kepleset titik gitu ya, terbleset sedikit imannya turun. Nah yang repot kalau terjun bebas tuh. Nah, kalau terjun bebas itu kan gak enak. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan iman kita semakin naik sampai ketika meninggal dunia insyaallah setelah panjang umur fi taatillah meninggal dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin, dan pada puncak keimanan. Semakin tinggi imannya. Nah orang-orang yang beriman dipanggil, kita dipanggil Allah loh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, mau dengerin kan enggak nih dipanggil Allah nih.
Allah loh. Manggil saya, manggil kamu. Yang iman dipanggil sama Allah Ta'ala. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Maulid Simtuduror, buku ini sebelum menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang mau baca diajak sholawat dulu. Biar apa? Biar hatinya bercahaya. Biar apa? Biar hatinya mendapat rahmat. Biar apa? Biar dijauhkan dari godaan syaitan. Biar apa? Biar pikirannya terlindung dari pikiran-pikiran yang enggak benar. Disolawatin dulu. Makanya disiapkan 2 solawat. Solawat as-sholatul ula, solawat pertama. Dan as-sholatul tsaniyah, solawat yang kedua. Mau dibaca dua-dua boleh. Dibaca satu, nanti kalau berikutnya yang satunya lagi juga boleh. Bagaimana bentuk solawatnya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Setelah itu ada lanjutannya solawat-solawatnya yang isinya pujian dan doa. Pujian dan doa. Insya Allah malam ini kita akan bahas bab solawatnya ini dulu. Setuju atau enggak setuju? Enggak setuju juga enggak apa-apa, yang ngajar saya. Bebas-bebas saja, ya saya ngajar, kamu suka boleh, enggak suka juga boleh, melek boleh, merem juga boleh, ya sambil makan boleh, sambil kemecer lihat orang makan juga boleh. Yang penting saya ngajar. Nah, cara baca sholawatnya ini macam-macam. Ada yang bacanya tanpa iringan musik. Tanpa iringan musik. Ada yang pakai musik. Nah, kalau pakai musik disesuaikan tempatnya di mana. Nah, kalau tempatnya di masjid, ya yang musiknya layak untuk masjid. Kalau tempatnya di luar masjid, selama itu musiknya musik yang tidak menimbulkan ya gerakan-gerakan yang bisa membuat orang itu teringat pada gerakan-gerakan yang begitu, gak usah dijelaskan. Paham ya? Nah, tidak jadi masalah, bahkan bagus musiknya, apalagi musik-musik dari Aceh dengan rafainya, Banjar dengan rebana besarnya ya, Jawa dengan rebana kecilnya. Kalau Jawa kan rebananya kecil, tapi yang mukul orangnya keras-keras. Ya. Kalau Banjar rebananya besar. Kalau Aceh rafai itu ada yang kecil, ada yang besar. Masya Allah, itu kalau saya cerita tentang alat musik ini butuh waktu seminggu sendiri. Tidak sembarangan ya alat musik. Nanti saya terangkan kenapa pakai alat musik rebana ini. Rebana ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Dikatakan sunnah karena Rasul juga mengatakan kalau nikah ya tunjukkan dengan mukul rebana. Ramekan dengan mukul rebana. Kemudian dalam kesempatan lain ada wanita yang juga nazar kalau Nabi SAW selamat mau mukul rebana di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW selamat dari peperangan, wanita tadi ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya sudah bernazar, kalau engkau selamat saya mau tabur rebana di hadapanmu, mukul rebana di hadapanmu. Rasul pun memerintahkan jalankan nazarmu. Berarti itu tidak haram. Karena kalau haram nazar tidak boleh dijalankan. Dan nabuhnya dengan tabuhan yang kenceng. Makanya yang lemes-lemes itu bid'ah itu. Nabuh rebana kalau lemes itu bid'ah. Kalau nabuhnya kenceng, semangat. Dan di hadapannya seperti wanita tadi. Di hadapannya ada Nabi Muhammad SAW. Nabuhnya sambil bayangkan Nabi Muhammad SAW. Itu baru namanya sesuai sunnah. Kalau ya, lamunkan pacarnya, lah enggak bener. Lamunkan utang, enggak bener. Harus bayangkan Nabi SAW ada di hadapan kita, nabuh rebananya seperti itu. Hasilnya apa?